Makan daging, ayam, apa nggak naik kolesterol dan asam uratnya, Kak? Baik ya, saya akan jawab ini teman-teman, tapi jangan lupa follow saya dulu ya. Baru tadi malam saya ketemu seorang kawan, beliau datang ke rumah saya, kemudian kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya, saya ketika tadi malam ketemu beliau setelah sekian lama, saya bilang, wih, agak gemuk kan sekarang ya, sehat gitu ya. Lalu dia balik ke saya, wih, dirimu ente agak kurusan ya sekarang, kata dia. Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Lalu kemudian kami bercerita ngalor ngidul sampai akhirnya dia cerita begini. Ente tahu ini kan si A katanya. Oh iya tahu. Iya, kemarin si A ini ya usianya masih 30-an ya, baru 30-an itu sudah terkena stroke. Sudah terkena stroke. Qadarullah ya, qadarullah atas izin Allah ya, beliau terkena stroke. Lalu beliau akhirnya, teman saya yang tadi malam datang tuh bilang gini, saya agak ngeri nih katanya. Agak ngeri kenapa? Iya, si A itu sudah kena stroke karena kolesterol. Nah, kemarin saya baru tes ke dokter, kata dia. Saya kemarin baru tes ke dokter, bro, katanya. Oh iya, kenapa? Asam urat sama kolesterol saya tinggi, katanya. Loh, emang kenapa sampai cek ke dokter? Emang ada yang sakit? Kata dia, ada nih di sendi-sendi kaki saya ada yang sakit, gitu ya. Jadi di sendi kakinya ada yang sakit. Setelah dicek ke dokter, ternyata asam uratnya 7,7, kolesterolnya 230 berapa gitu ya. Lalu kemudian dia balik nanya, ente udah pernah cek? Selalu saya bilang, sudah. Lalu asam urat saya berapa? Asam urat saya 7,5. Terus dia kaget, hah? Tinggi juga ya? Nggak jauh beda, dia 7,7 tapi udah sakit ya, sendi-sendi kakinya. Terus kemudian saya 7,5, dia nanya, ente ada yang sakit nggak? Terus saya bilang, saya nggak ada yang sakit sih. Dokter juga nanya kemarin, jadi saya pernah cek, lalu dokter nanya, Pak ini asam uratnya 7,5, Bapak ada yang sakit nggak? Kata dokter. Lalu saya bilang, nggak ada dok, nggak ada yang sakit, sendi-sendi saya alhamdulillah nggak ada yang sakit. Ya, lalu akhirnya saya tidak dikasih obat. Nah, teman saya tadi malam dia bilang saya minum obat, apa katanya, 2 obat, obat asam urat sama obat kolesterol. Nah, gitu ya teman-teman. Apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil adalah ya, asam urat itu sebenarnya bisa jadi bukan masalah utamanya. Kenapa? Karena saya asam uratnya 7,5 tapi tidak merasakan apapun. Di saat yang bersamaan ada orang-orang yang asam uratnya mungkin sama seperti saya, 7,5 juga, tapi dia sudah sakit. Coba bayangin, kalau masalah utamanya adalah asam urat, harusnya ya, kalau asam uratnya 7,5, saya 7,5, dia 7,5, maka harusnya sama-sama sakit dong. Tapi ternyata saya tidak merasakan sakit apapun dan saya tidak dikasih obat. Tapi ada orang yang sama asam uratnya seperti saya, tapi sudah sakit, bengkak, merah, dan sebagainya ya. Jadi yang pertama, masalah utamanya bukan asam urat ya. Kalau teman-teman cek di Google juga, asam urat itu sebenarnya purin ya. Purin itu sebenarnya adalah antioksidan. Dia itu bekerja melindungi tubuh kita. Cuma karena kita setiap hari terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan tepung, akhirnya peradangan terjadi di mana-mana di dalam tubuh kita. Nah, peradangan-peradangan inilah sumber masalahnya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah berhenti makan karbo, berhenti makan gula, berhenti makan tepung, maka harusnya lama-kelamaan peradangan di dalam tubuhnya akan berkurang sehingga asam urat tinggi pun nggak masalah ya. Ada salah satu temen ya di TikTok, Pak Arif Hermawan, itu asam uratnya 10,4, ginjalnya tinggal 1 ya, tapi alhamdulillah tidak merasakan sakit apapun, masih bekerja berat seperti biasa, bertani, ngarit, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, menurut saya yang bukan dokter dan bukan nakes ini, asam urat itu bukan masalah utamanya ya, tapi yang paling penting yang harus dihindari adalah peradangan ya. Itu boleh percaya boleh enggak ya. Terima kasih.